Oke, selamat siang semua. Kali ini kembali lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghubungkan router board dari Mikrotik ini ke jaringan WiFi atau hotspot handphone yang ada di sekitar, atau bisa disebut konfigurasi dasarnya. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah pastikan Mikrotik kalian ini sudah terreset, artinya sudah tidak memiliki IP yang disetting sebelumnya dan password tentunya. Cara meresetnya bagaimana? Kalian sediakan terlebih dahulu jarum, obeng kecil, lidi atau pulpen untuk menusuk bagian tombol reset yang tersimpan di dalam sini. Ada res. Oke, untuk berapa bentuk Mikrotik mungkin ada banyak, ada beberapa tipe. Yang ini harus menggunakan jarum untuk meresetnya. Langkah kedua adalah pastikan adapternya atau ini dengan menggunakan micro USB ini terhubung ke daya listrik, sudah tercolok. Oke, langkah kedua adalah tekan si tombol resnya ini sampai bunyi klik. Nih, kalian bisa dengarkan. Nah, selanjutnya adalah kalian masukkan tombol konektor dayanya sampai lampu indikatornya berkedip. Oke, ini lepas dulu. Klik. Oke. Kita lepas dulu. Kalian akan melihat lampu hijau notifikasinya berkedip nanti. Nah, setelah kedip, baru kita bisa lepaskan cabut. Oke, otomatis dia sudah terreset. Artinya IP-nya dan sandinya sudah nol semua, ada kosong. Selanjutnya kita akan membahas tutorial step berikutnya di Winbox 64X. Oke, pada tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghubungkan router board Mikrotik dengan jaringan WiFi maupun hotspot ponsel kalian. Nah, langkah pertama pastikan Mikrotik kalian terhubung dengan komputer maupun laptop kalian pada port 2, 3 maupun port 4. Jangan koneksi ke port 1 karena port 1 itu khusus untuk internet. Selanjutnya kita buka aplikasi Winbox 64 bit. Nah, saya gunakan versi 3.43. Nah, pada video sebelumnya kita melakukan resetting pada si Mikrotik ini, si router board. Nah, kita berhasil mereset dengan tanda IP address-nya berada pada 0.0.0. Oke, kita langsung masuk aja. Kita login dengan kata sandi admin. Pastikan si MAC address-nya sama dengan yang bawah. Kita kosongkan saja menu password, kita ke connect. Oke, kita sudah terhubung. Selanjutnya kita set up. Nah, langkah pertama adalah kita on-kan dulu si menu LAN ini. Kita on-kan dengan cara kita klik sekali.
Lalu kita centang. Nah, kita centang, dia otomatis hidup dari warnanya abu-abu menjadi hitam dia. Oke, langkah kedua adalah kita setting security profile yang ada pada menu wireless. Nah, kita udah pada menu wireless, kita beralih ke submenu security profile yang ini. Nah, kita klik. Kita buat security profile. Nah, untuk security profile ini pastikan kalian sandi yang nanti akan dimasukkan WPA preset key-nya itu sama dengan WiFi tujuan kalian maupun mungkin hotspot handphone kalian. Oke. Saya buat name profilenya Dekur dengan modenya dynamic key, authentic tipenya kita centang semua. Dengan sandinya, ingat saya bilang tadi, saya kembali sandinya sama dengan WiFi target WiFi yang akan kalian gunakan. Saya menggunakan 1 sampai 8, maka saya akan masukkan 1 sampai 8. Kita apply. Oke. Konfigurasi kita sudah tersimpan dengan name Dekur, modenya dynamic key. Autentikasinya WP-PSKPP, unicast, dan WP-setnya yang tadi kita masukkan. Selanjutnya kita ke menu interface kembali. Nah, kita ke menu interface kembali. Selanjutnya kita klik 2 kali pada menu LAN ini. Kita klik 2 kali, maka muncul submenu LAN. Kita ke menu scan, submenu scan yang ada di sini sebelah kanan ini. Kita klik menu scan. Oke, kita klik menu scan, kita klik start. Maka si router board akan otomatis mendeteksi WiFi yang ada pada sekitarnya. Nah, bagaimana sih kalau ciri-ciri WiFi mungkin kesalahan sandi maupun kesalahan pada saat memilih SSID-nya tidak sama dengan konfigurasi yang sebelumnya kita buat? Maka si router boardnya tidak akan memunculkan atau tidak akan terkoneksi dengan jaringan yang akan kita pilih. Oke, selanjutnya kita akan coba kitting di sini. Saya punya SSID kitting, kita koneksikan. Oke, setelah kita koneksikan, kita cek apakah terhubung dengan baik. Selanjutnya kita ke menu IP address. Kita ke DHCP client. Kita tambahkan di sini interface-nya kita ubah ke LAN. Kita apply, kita oke-kan. Nah, ciri router yang belum terkoneksi atau ada kesalahan saat konfigurasi sebelumnya adalah di sini. Dia tidak mau memunculkan IP address pada DHCP client, maka di sini kita pasti ada kesalahan step. Kita ulangi lagi stepnya. Kita klik 2 kali ulang. Kita balik ke menu interface. Wireless, kita ke wireless, kita klik 2 kali kitting tadi, kita cek kembali apakah ada kesalahan, modenya dynamic key dengan ini lain sebagainya, kita oke. Selanjutnya kita ke wireless, kita ke menu interface, kita klik 2 kali. Nah, kita ke menu wireless ini. Nah, di sini
ada kesalahan di interface, yaitu stationnya tidak kita keubah ke mode AP Bridge. Maka kita ubah dulu ke mode AP Bridge dengan SSID Ketting dengan default Decor. Kita ke menu Decor. Selanjutnya kita apply. Oke, sudah kita apply. Kita cek kembali dengan mode interface 1, kita ke menu wireless, modenya AP Bridge, bandnya 2 GHz, channel 20 MHz, frekuensinya 2422 MHz dengan SSID Ketting. Kita masuk ke SSID Ketting, security profile-nya Decor. Oke, kita play, kita masuk lagi ke scan. Kita start scan. Oke, kita balik lagi, kita pilih Ketting yang tadi kita buat. Kita koneksikan. Oke. Apakah sudah terkoneksi? Kita cek kembali ke menu IP client. Nah, IP client sudah berisi IP address, artinya router kita sudah terhubung ke internet. Oke, kita cek di terminal apakah kita bisa mengakses Google. Oke, kita coba ping google.com. Oke, kita sudah terhubung ke jaringan internet. Nah, saya ulangi sekali lagi. Ingat, pastikan LAN ini roaming. R itu artinya roaming. Dan pastikan wireless ini terisi sesuai dengan tadi kita setting dengan mode dynamic key-nya, authentication tipe-nya dynamic key. Kita centang semua, web password kita isi, kita oke. Yang paling penting ada pada menu wireless, di mana WiFi interface itu kita di sini nih, di wireless. Pastikan mode itu adalah AP Bridge. Pastikan modenya AP Bridge dengan security profile yang tadi kita buat. Karena security profile-nya saya buat dengan nama Decor, maka saya pilih Decor dengan SSID Ketting. Kita oke kan saja. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Salam.